Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ini terbatas, waktu ini singkat, entah sampai kapan kita wafat, maka ada 8 hal dari sekian banyak yang perlu kita segerakan, kita tunaikan. Yang pertama, taubat. Tidak boleh tunda-tunda, segera. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Segera bertobat kepada Allah, segera menuju ampunan Allah. Allah masih memaafkan manusia sampai napas gor-gor, napas tersengal-sengal, atau sampai matahari terbit dari barat, itu sudah tidak diterima lagi. Bertobat kepada Allah, jangan nunggu pensiun dulu. Kita pun sekarang harus bertobat. Yang muda tobat, yang tua tobat, punya jabatan tobat, rakyat jelata tobat, kaya tobat, miskin tobat, yang sehat tobat, yang sakit apalagi harus lebih tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus kita segerakan, jangan ditunda-tunda, adalah salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diseru mendengar suara azan, segera salat, tinggalkan semuanya, tinggalkan bisnis, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan rapat, tinggalkan seminar, tinggalkan pelatihan, tinggalkan. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Salat segerakan, karena bisa jadi malaikat menanti-nanti kita sebelum kita salat. Dan indah kiranya ada guru saya ketika bulan Rajab lagi khutbah Jumat, membahas masalah iman, membahas masalah kematian. Beberapa saat sebelum duduk khutbah yang kedua, beliau wafat. Masya Allah, hari Jumat lagi khutbah, wafat. Masya Allah, indah banget. Ramadan tahun yang lalu di Jagakarsa, Jakarta Selatan, lagi taraweh, lagi sujud selamanya. Masya Allah, indah banget. Jamaah saya, jamaah umroh kemarin, setelah tawaf wada, wafat, tenang. Masya Allah, indah kiranya kalau orang wafat dalam keadaan taat sujud patuh. Semoga kita wafat dalam keadaan taat sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rasul ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan perbuatan apa yang lebih Allah sukai, cintai? Apa kata Rasul? As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, di awal waktu. Yang ketiga, yang gak boleh tunda-tunda, amal soleh, mengerjakan amal soleh. Rasul bersabda, badiru bi'amali fitanan kakotil lailil mutlim. Segera melakukan kebaikan, kumpulkan amal soleh, segera sebelum datang satu masa. Di masa itu fitnah merajalela, yang siang harinya seperti malam harinya tertutupi oleh kezaliman, kegelapan. Ada laki-laki di pagi hari atau orang di pagi hari beriman, di sore harinya kafir, di sore harinya beriman, di pagi harinya kafir. Saking fitnah di mana-mana, orang susah membedakan halal haram, hak batil, nikah pacaran, antara merampok dengan ikhtiar keras, bekerja keras. Istri orang, istri sendiri, sulit dibedakan mana aurat, mana bukan aurat, seolah sulit dibedakan. Maka segera beramal soleh. Badiru kata Rasul, segerakan bi'amalin, melakukan amal. Gak boleh ditunda kalau ada kesempatan perbuatan baik. Yang keempat adalah bayar hutang, tidak boleh ditunda-tunda. Satu waktu ada mayat jenazah dibawa ke majelis Rasul untuk disolatkan. Sebelum solat, semua sahabat sudah berdiri, Rasul sudah siap mensolatkan. Namun sebelum solat, Rasul bertanya, malahu syai'un, apakah si mayat ini memiliki sesuatu? Tidak. Halahu dainun, apakah mayat ini punya hutang? Ya Rasul, dinaron, 2 dinar. Gak seberapa kan 2 dinar,
gak seberapa. Apa kata Rasul? Kalau begitu kalian sholatkan sendiri, aku gak mau sholat. Orang yang punya utang walaupun 2 dinar, 2 rupiah, Rasul tidak mau sholatin. Kenapa kira-kira? Orang yang punya utang sama sholatnya tergantung. Dalam sebuah riwayat, hutang menghalangi orang masuk ke dalam surga. Yang kelima adalah menikahkan anak perempuan. Menikahkan bujangan. Segera. Nikah. Lebih aman. Karena godaannya lebih kenceng, godaannya lebih berat. Kalau enggak puasa. Yang keenam yang perlu disegerakan, tidak boleh tunda-tunda, adalah menguburkan orang yang wafat. Disegerakan, harus segera mandikan, sholatkan, kuburkan. Segera. Apalagi sudah tahu orangnya ahli soleh, ahli ibadah, soleh banget, segerakan. Karena ia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau di antara kita hidup di dunia, Allah dan Rasulnya lebih amat sangat dicintai oleh kita, maka kita akan mudah melaksanakan seruan-seruan Allah, perintah-perintah Allah. Akan mudah, tidak sulit, karena Allah yang memintanya. Sang kekasih kita meminta, maka kita akan segera melakukannya. Khawatir menyakiti hati kekasih kita. Yang kedelapan, yang terakhir adalah meminta maaf. Kalau mohon ampun tadi kepada Allah, ini meminta maaf kepada sesama manusia. Walaupun kita tidak salah kepada saudara kita, tapi kita penting untuk memaafkan. Segera. Karena syarat taubat itu 3. Tetapi kalau salahnya kepada manusia, tambahkan 1 jadi 4. Yaitu apa? Meminta maaf. Kembalikan hak-haknya, berikan hak-haknya. Meminta maaf kepada sesama gak boleh ditunda. Karena ada satu doa di antara doa-doa yang akan diterima, tidak ditolak, yaitulah doa orang yang tersakiti, doa orang yang terzolimi, terjaili, terbuli, terhina, terpojokkan, terkucilkan, termarahi, terambil haknya, terabaikan haknya. Doa mereka ketika berdoa maka dikabulkan langsung. Maka takutlah kepada doa yang terzolimi, atau kita menjolimi orang lain, menghina orang lain, berbuat salah kepada orang lain. Maka meminta maaf kepada sesama penting, segerakan, gak boleh ditunda. Walaupun kita merasa tidak salah dan orang lain yang salah, maka segera maafkan. Karena ternyata salah satu ciri-ciri ahli surga itu adalah orang yang segera memaafkan. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Allazina yunfikuna fi sarra wa dharra wal kazimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Ahli surga itu cirinya berinfak walaupun dalam keadaan berat apalagi ringan, menahan amarah, dan yang ketiga adalah mampu segera memaafkan. Walaupun mungkin kita tidak punya salah, yang salah orang lain, segera maafkan tanpa diminta. Karena memaafkan jauh lebih berat daripada meminta maaf. Tapi yang perlu segerakan minta maaf, dan minta maaf gak boleh ditunda. Mesti lebaran dulu, Idul Fitri dulu, gak mesti, kapanpun, dimanapun, segera kita maafkan. Para pemimpin kita maafkan, guru-guru kita maafkan, tetangga kita maafkan, apalagi suami, istri, ayah, bunda, anak-anak, cucu, kakek, saudara kandung, dan yang lainnya kita maafkan. 8 hal tidak boleh tunda-tunda: tobat, sholat, berbuat baik, bayar hutang, nikahkan bujangan, urus mayat, kuburkan, memaafkan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.